Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan desain perangkat lunak, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai white box notation form. Ya, kita ingat bahwa beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai black box notation form, dan juga ada beberapa diagram yang termasuk di black box tersebut. Dan juga kita sudah membahas secara detail ya, dua diantaranya diagram use case diagram dan juga activity diagram ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan masuk ke diagram-diagram yang dalam bentuk white box. Oleh karena itu kita perlu membahas ya pengantar ya, ataupun brief description-nya apa saja sih diagram-diagram yang termasuk ke dalam white box. Adapun objektif di slide kali ini adalah mendeskripsikan diagram representasi desain dengan bentuk white box. Dan yang akan kita pelajari itu adalah structure chart diagram, ada class and object diagram, kemudian ada sequence diagram, dan juga ada pseudocode. Nah, pseudocode ini yang dia tidak dalam bentuk diagram, tapi tetap dia digunakan untuk representasi desain juga gitu ya. Nah, kita ingat bahwa ada notation form ya yang diperkenalkan, itu paling tidak ada black box dan white box. Black box kita sudah bahas yang kemarin. Nah, untuk yang white box ini menggambarkan beberapa aspek realisasi rinci dari elemen desain. Jadi dia masih abstrak sebenarnya, tapi dia lebih dekat ke implementasinya ya. Ya, adapun diagram yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ada 4 saja ya. Ada structure chart, ini classical form of description for the call and return architectural style. Jadi gambar yang atau diagram yang tradisional atau klasikal ya, dia yang menunjukkan call and return. Dia memanggil apa, invoke apa, terus kemudian returnnya apa gitu ya. Kemudian di sini ada object oriented notation atau UML ya yang kita pakai. Ini ada dua diagram, ada class diagram dan ada object diagram. Kemudian ada sequence diagram, ini sebenarnya ada masuk di object oriented notation juga ya. There is no reason to restrict their use to that particular architectural style. Jadi sequence diagram ini penggunaannya memang bisa masuk ke white box, bisa masuk ke black box ya. Jadi tergantung dia yang mau ditunjukkan itu level detailnya mau seberapa. Kalau sudah sangat detail gitu ya, berarti dia masuk ke white box. Kemudian yang terakhir adalah bentuk pseudocode. Nah, ini satu-satunya di pembahasan kita kali ini yang tidak dalam bentuk diagram ya. Often used to supplement diagrammatical form in a very effective way. Jadi dia bentuk kata-kata atau kode ya, bentuk kode tapi masih dalam bentuk pseudocode. Nah, untuk yang pembahasan pertama kita akan masuk ke structure chart. Structure chart provide a visual index to the hierarchy of procedure within a program using a tree-like format. Jadi dia bentuknya tree ya, seperti indeks yang pada sitemap atau pada website gitu ya. Itu bentuknya hierarki. Dia menunjukkan hierarki prosedur ya, prosedur mana yang memanggil subprosedur mana gitu ya. Kemudian it is useful to the maintainer who needs to understand the general architecture of someone else design. Jadi dia bisa digunakan atau bermanfaat untuk maintainer, orang yang melihat kode milik orang lain gitu ya. Untuk bisa kalau misalkan ada chart atau diagramnya ini, orang si maintainer tersebut cepat bisa paham kira-kira bentuknya seperti apa. It describes the hierarchy of procedure or subprogram in terms of the invocation relationship between them. Jadi dia menunjukkan hierarki dari prosedur ya, dan juga invocation pemanggilan di antara prosedur-prosedur tersebut. It therefore highlight the dependence of a procedure on the lower level procedure that it invoke. Jadi dia juga menunjukkan prosedur-prosedur apa yang di invoke. Tapi intinya di sini adalah menunjukkan invocation ya. Jadi pemanggilan antar
prosedur. Nah, di sini di sebelah kanan digambarkan ada contoh dari structure chart. Ya. Di sini notasi-notasinya kalau bisa kita lihat ada kotak, ada anak panah yang satu ya, jadi yang dari kotak menempel ke kotak seperti ini, ada anak panah lain yang di sampingnya, gitu ya. Dan panah yang lain yang di sampingnya. The box which denote a procedure or subprogram. Jadi box atau kotak ini dia menggambarkan prosedur atau subprogram, gitu ya. Di sini ada prosedur main body, terus kemudian ada prosedur get next element, add element to tree, ada traverse tree, gitu ya. Kemudian ada the arc which denote invocation. The arc itu adalah anak panah yang ini ya, anak panah yang ini ya, itu the arc. Ya, the side arrows which provide information about information flow in term of parameter passing. Ya, jadi ada anak panah di samping arc ini ya, jadi anak panah yang di samping arc ini ada pelewatan parameter atau parameter passing dan juga ada keterangan parameter apa yang dilewatkan. Contohnya misalkan di sini ada program main body, di dalam program main body ini menginvoke ya get next element, dia bisa menginvoke get next element, bisa add element to tree, bisa traverse tree, gitu ya. Ada 3 kalau digambarkan di sini. Nah, terus kemudian ketika dia program main body ini menginvoke get next element, dia akan mendapatkan parameter elemen ya. Jadi parameter atau yang terdapat di dalam elemen itu apa, dia akan mendapatkan. Terus kemudian ketika get next element, terus kemudian dia invoke read next token, dia nanti akan mendapatkan parameter token ini, gitu ya. Oke, demikian juga dengan yang lain juga cara bacanya juga seperti itu, gitu ya. Terus di sini juga ada traverse tree yang di sini ada arah rekursi ya, jadi arah ke prosedur itu sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu traverse tree itu seperti pada algoritma pengurutan atau sorting, gitu ya. Itu kan misalkan di sini ada beberapa titik, gitu ya, yang misalkan di sini masih beracak, saling acak, gitu ya. Nah, itu traverse tree itu kan nanti akan melacak atau menjalankan kira-kira sekarang node-nya lagi ada di mana, gitu ya. Nah, ketika si program ini menginvoke subprogram traverse tree, nah si traverse tree ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan dia itu print string, mencetak sekarang misalkan titiknya atau indeksnya lagi di mana, posisi sekarang ya, dia pasti butuh print string. Terus kemudian juga dia butuh match node ya. Jadi selama berjalan itu nanti dengan logika tertentu dia di match node, gitu ya. Jadi dengan misalkan Anda pelajari kemarin di struktur data ya, ada berbagai macam algoritma. Kalau dia bisa pindah ke samping itu dengan cara-cara yang seperti apa, itu dia di prosedur match node ini yang dideskripsikan, gitu ya. Dan di match node ini dia mencocokkan dengan dirinya sendiri, berarti gitu ya, apakah masih sama dengan status atau algoritma yang sebelumnya, maksudnya ketika sudah pindah ke D supaya pindah ke A, gitu ya, itu nanti ada kondisi tertentu yang supaya dia itu bisa pindah ke A, gitu ya. Jadi dia match node mencocokkan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggambaran menggunakan structure chart ya. Structure chart, its principal rule is to describe the way in which a program is assembled from a set of procedure. Ya, jadi mendeskripsikan bagaimana program itu tersusun ya dari sekumpulan prosedur. Its primary feature are the description of procedure function and of connectivity with other procedure through invocation. Ya, jadi dia
fungsi utamanya ini menggambarkan prosedur dan juga invocation ya antar prosedur. The structure chart provide a relatively low degree of abstraction from a final implementation of solution. Jadi dia memang masih abstrak tapi sudah low level, jadi sudah sangat mendekati dengan implementation gitu ya. Ini adalah untuk structure chart. Kemudian selanjutnya ada contoh kedua, UML class diagram dan object diagram yang nantinya kita akan pelajari lebih detail ya. Yang di hari ini hanya overview-nya saja. A description of the UML class diagram before mentioned that it were relevant to black box modeling activities. Jadi kelas diagram yang sebelumnya pernah dibahas itu sebenarnya dia bisa jadi masuk ke black box gitu ya. However, one of the characteristics of the object-oriented paradigm is that such annotation are used both for analysis purposes and also to quite detailed design. Jadi khasnya diagram-diagram yang dalam bentuk OOP atau diagram khusus OOP itu dia bisa dipakai itu dua sisi ya, dari sisi analisis itu bisa atau dari sisi detail, tergantung apa yang kita isi atau kita gambar pakai diagram tersebut ya. Jadi nanti ada diagram-diagram yang pandangannya itu masih analisis purpose atau masih level tinggi gitu ya. Ada diagram-diagram yang sudah menunjukkan detail desainnya gitu ya, pemanggilan parameter invocation-nya atau parameter passing-nya gitu itu bisa terlihat di detail desainnya. Dalam UML class diagram, the main symbol shown on class diagram ada kelas, ada asosiasi, ada atribut, ada operasi, ada generalisasi. Ini yang di awal belajar PBO barangkali Anda sudah pernah lihat bentuk-bentuknya gitu ya. Oke. Kemudian, ini kita akan lihat review lagi bentuknya ya. Class. A class is simply represented as a box with the name of the class inside. Jadi ini juga bentuknya kelas ya. Dan yang paling lengkap ini juga bentuknya kelas. The diagram also show the attributes and operation. Jadi kalau di sini berarti ada nama kelas, ada operationnya atau ada metodenya gitu ya. Di sini ada kelas, ada atributnya gitu ya. Di sini ada kelas, ada atribut, ada metodenya gitu ya. Di sini ada kelas, ada atribut beserta private atau publiknya, terus kemudian ada juga metode beserta private atau publiknya gitu ya. Ini yang gambar bentuk kelas yang paling komplit gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi yang lebih komplit ada lagi, tapi sampai di sini cukup gambaran kelas cukup mendeskripsikan ya. Oke, kemudian ada juga konsep generalisasi. Generalisasi ini sebenarnya kita sudah sering pakai, tapi kalau mau digambar bentuknya kayak gimana gitu ya. A generalization is specializing a superclass into two or more subclasses. A generalization set is a label group of the generalizations with a common superclass. The label, sometimes called the discriminator, describe the criteria used in specialization. Jadi di sini misalkan ada superclass namanya animal, terus kemudian dia dibuat generalisasinya gitu ya, penurunan sifatnya. Itu ada aquatic animal, ada land animal gitu ya. Nah, kita sering pakai pastinya ada suatu kelas yang punya diturunkan gitu ya sifatnya dari kelas yang lain. Itu bisa jadi salah satu bentuknya itu generalisasi atau spesialisasi gitu ya. Kemudian ada interface ya. An interface describe a portion of the visible behavior of a set of object. An interface is similar to a class except it lacks instance variable and implemented method. Jadi interface itu serupa kelas, tapi bedanya dia di sini tidak ada variabelnya dan tidak ada implementasi dari metodenya gitu ya. Jadi cuma menyediakan
wadahnya saja gitu ya. Nah, interface ini juga bisa digambarkan ya. Kita kalau membuat kode itu pasti sudah sangat sering pakai interface yang sudah disediakan atau interface yang kita tinggal pakai gitu ya. Nah, untuk menggambar interface itu ada dua buah cara. Cara yang satu itu yang sebelah kiri, dan dua itu yang sebelah kanan gitu ya. Jadi yang sebelah kiri, misalkan di sini ada employee, ada dia spesialisasi dari person, terus employee ini dia mengambil atau ada di bawah interface kasir gitu ya, gitu deposit. Terus kemudian si ATM ini juga ada mengambil atau memanfaatkan interface kasir ini ya. Ya, jadi bisa digambar bentuknya seperti ini atau bisa juga digambar seperti ini, gitu ya. Ini juga termasuk interface ya, penggambaran interface. Oke, kemudian ada association. An association is used to show how two class are related to each other. Jadi dia menggambarkan mana saja atau adakah hubungan antara dua kelas atau lebih gitu ya. Symbols indicating multiplicity are shown at each end of the association. Jadi nggak cuma simbol seperti ini saja, tapi ya umumnya kalau buat kelas diagram yang penting ada garisnya, itu berarti satu kelas itu nanti berrelasi dengan kelas yang lain. Paling tidak ada misalkan ada hubungan penurunan sifat, ya, inheritance, bentuk-bentuk hubungan yang seperti itu. Tapi selain itu juga ada hubungan yang dia itu ada multiplicity-nya ya. Kalau kita ingat dulu di RD itu kalau bentuk seperti ini kan many to one ya. Satu kelas employee nanti instance-nya bisa maksimal satu company saja gitu ya. Satu company ini nanti bisa satu kelas company ini nanti bisa terdiri dari banyak employee, objek dari kelas employee gitu ya. Cara bacanya juga sama dengan AR diagram ya. Satu administratif assistant ini minimal satu manajer dan juga bisa lebih dari banyak atau lebih dari satu manajer, dan juga sebaliknya ya, satu manajer ini bisa banyak administratif assistant. Nah, cara bacanya sama seperti AR diagram ya, kecuali yang ada agak berbeda yang paling bawah ya. Jadi satu board of atau satu person ya, ini bisa 0,3 sampai 0 atau 3 sampai 8 board director. Jadi tidak ada satu, tidak boleh dua gitu ya, tidak boleh satu, tidak boleh dua. Jadi kalau nggak 0 ya 3 sampai 8, itu cara bacanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh kelas diagram yang dia itu tidak hanya sekedar menggambar kelas, ada atributnya, terus kemudian ada relasinya, tapi dia juga ada multiplicity-nya gitu ya, one to many atau yang lainnya. Kemudian di sini ada contoh dari generalisasi ya, ada passenger rule, ada employee rule. Nah ini bagaimana salah satu bentuknya implementasi instance variable atau implementasi kelas diagram in Java gitu ya. Attribute are implemented as instance variable. Jadi atribut itu seperti yang kita lihat tadi, misalkan di kelas bentuk seperti ini, itu kan bentuknya jadi variable ya. Jadi misalkan ada variable public atau yang private, itu yang atributnya. Ya, terus di sini ada kelas name-nya. Jadi atribut itu jadi instance variable, jadi variabel. Ya. Generalization ini menggunakan extend. Jadi misalkan ada satu kelas, ini merupakan generalisasi dengan kelas yang lain, berarti kelas ini nanti extend kelas yang ini gitu ya. Kelas name nanti extend kelas yang satunya ini. Interface are implemented using implement. Jadi kalau ada satu kelas ini mengimplementasi interface, misalkan, itu berarti kelas
kelas ini gitu ya, itu nanti implements interface gitu ya. Kemudian association are normally implemented using instance variable. Asosiasi yang biasa ya, mungkin dengan kelas yang lain, misalkan one to many misalkan. Nah itu nanti ada variabel yang masuk ke kelas yang tertentu gitu ya. Kita akan lihat contohnya setelah ini. Nah, ini example hubungan antara specific flight dan regular flight. Bentuk yang seperti ini, satu regular flight berarti bisa banyak specific flight kan gitu ya. Satu specific flight ini hanya satu regular flight gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang specific flight terlebih dahulu. Ada kelas specific flight. Terus kemudian di sini ada apa? Atribut date ya, ada atribut date. Jadi di sini dideklarasikan ada date juga ya. Jadi private dia merupakan objek dari kelas kalender gitu ya. Kemudian dibuat di sini objek regular flight gitu ya. Kenapa kok dia dibuat objek regular flight? Karena dia punya asosiasi atau punya relasi dengan regular flight. Oleh karena itu dia membuat objek dari kelas regular flight gitu ya. Kemudian ada bahkan program yang lain mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian ada konstruktornya. Konstruktor that should only be called from at specific flight. Jadi konstruktor ini dia bisa mulai dipakai karena kita buat objek dari kelas regular flight ya. Jadi karena kita buat kelas dari regular flight berarti objeknya yang punya si regular flight ini juga dia bisa pakai gitu ya. Nah, ada di method specific flight ya. Ini yang ada di at regular flight, ada di bagian regular flight. Di kelas regular flight nanti yang kita lihat ya. Metodenya ini ada parameternya date, tipenya kalender ya. Kemudian ada regular flight, tipenya regular flight. Di sini hanya untuk mencatat nilai yang date itu nanti di-assign nilai yang dimasukkan parameter pertama sebelum koma, dan regular flight itu untuk mencatat nilai yang di parameter setelah koma gitu ya. Fungsinya adalah untuk itu saja ya, at specific flight gitu ya. Nah, yang di regular flight kita lihat. Ingat tadi saya ulang bahwa kenapa kok dibuat seperti ini ya. Itu karena ada asosiasi di sini gitu ya. Kemudian kelas regular flight. Di sini kita lihat ada specific ya private list specific flight. Terus kemudian metode ada bagian-bagian yang lain yang belum atau bisa ditambahkan gitu ya. Terus kemudian deklarasi metode add specific flight yang tadi dipakai di specific flight tadi ya. Parameternya ada kalender, ada parameternya ada date ya, tipenya kalender. Kemudian di sini ada deklarasi objek new specific flight. Terus kemudian objek tersebut dilewatkan parameter yang di method specific flight tadi ya, ada sebelum koma ada date, setelah koma ada this, kemudian specific flight dot add. Nah, ini metode yang di regular flight tadi yang digunakan untuk menambah atau mencatat data tersebut ya. Yang kemudian di specific flight itu dia tinggal dipakai gitu ya. Tinggal di deklarasi objek baru terus kemudian dipakai gitu ya. Oke, itu adalah contoh hubungan ya antara regular flight dan specific flight. Bagaimana bentuk-bentuk yang lain ini baru asosiasi saja. Asosiasi satu regular flight ini bisa banyak specific flight ya. Artinya apa? Bisa banyak objek yang dibuat di specific flight berdasarkan dari regular flight tadi gitu ya. Nah, untuk yang bentuk-bentuk yang lain mungkin generalisasi, mungkin instance, interface itu nanti bisa dilihat di materi yang
pendalaman atau materi yang intinya ya di mulai minggu depan. Kemudian selanjutnya ada objek diagram. Ya. Objek diagram ini bentuknya seperti yang sebelah kanan ini gitu ya. A link is an instance of an association. In the some way that we say an object is an instance of a class gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada kelas company, ada kelas employee gitu ya. Itu kita bahas yang satu dulu ini. Satu company bisa banyak employee. Satu employee hanya satu company. Nah, itu nanti objek generation-nya atau pembuatan objeknya itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi company-nya itu yang pertama ya, itu ada dari kelas employee itu objek pet. Ya. Yang kedua adalah objek Wayne dari kelas employee ya, objek Ali dari kelas employee. Nah, karena employee dan company ini berrelasi, maka dia akan seperti yang di kode tadi ya, bentuknya dia akan saling membuat objek gitu ya dari dua kelas tersebut. Nah, itu untuk yang company dan employee. Kita lihat sudah benar ya, satu company bisa banyak employee ya. Jadi ada objek pet, ada objek Win, ada objek Ali. Terus kemudian ada ini ada company, ada board ya. Ada company, ada board. Satu company, satu board. Bentuknya juga 1:1 seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram. The purpose is to detail the interactive message passing sequence that occur between a set of elements and they collaborate to perform a given task. Jadi dia menggambarkan message passing, jadi sequence dari message passing yang terjadi di antara beberapa elemen ya, atau berbagai elemen yang ada di sequence diagram ini. Pada saat mereka melakukan suatu task tertentu gitu ya. Nah, elemennya apa yang ada di sequence tersebut? Dia bisa jadi objek, bisa jadi aktor, bisa jadi remote process, bisa jadi client and server gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bentuknya. The organization of a sequence diagram is dominated by the need for a timeline. Jadi khasnya di sequence diagram itu ada timelinenya, ya. Nah, ini adalah bentuk dari sequence diagram. Jadi dia menggambarkan antara objek satu dan objek yang lain itu hubungannya bagaimana, ya, passingnya bagaimana gitu ya. Terus kemudian ada yang khas di sini, ada timelinenya. Nah, misalkan di sini di garis yang ini berarti dia timelinenya sekarang lagi di HTML browser yang proses. Kalau di applet itu berarti lagi di applet yang proses, gitu ya. Nah, seperti yang ini berarti perform a given task, dia adalah dia menjalankan task ya, membuka browser gitu ya, membuka browser dan menjalankan applet. Itu adalah tasknya. Contoh di sini ada naratif user start the browser. Ya, jadi naratif itu tidak harus digambar ya. Jadi yang digambar itu adalah yang ininya ya, yang ada timeline, ada message flow-nya ini. Jadi yang di bagian sini saja ya, yang di bagian sini ya. Jadi kita lihat user start the browser. Nah, ini cara gambarnya dari user initialization ke browser ya. Terus kemudian user select page containing applet. Nah, di browser ini sebelum user select page ini dia load homepage gitu ya. Si browser dia meload homepage. User select page containing applet. Nah, di sini ada aksi select page gitu ya. Terus kemudian si browser dia create applet gitu ya. Terus kemudian initialize applet. Di sini browser start and initialize applet ya, berarti prosesnya. Dia create applet, dia initialize applet. Terus kemudian applet draws image dikembalikan ke HTML browser supaya bisa dilihat oleh si user. Kemudian user select applet option.
Jadi dia user memilih satu event tertentu yang disediakan di browser yang sudah ditampilkan di browser. Terus kemudian applet asks browser to redraw image. Jadi applet meminta HTML untuk mengganti tampilan gitu ya. Terus kemudian HTML browser ini paint untuk mencatat sekarang state atau kondisinya bagaimana gitu ya. Terus kemudian user 10 minute applet. Ya, jadi ketika user itu ingin mengakhiri applet itu dia ada select event dan terminate gitu ya. Itu adalah contoh dari sequence diagram. Jadi ciri khasnya diagram ini ada objeknya, ada atau ada selain ada objek-objeknya, di sini ada juga timeline-nya ya. Ada message flow-nya. Nah, dan seperti penjelasan di awal tadi, bentuk UML yang seperti ini atau yang khususnya object oriented diagram itu level detailnya bisa ditentukan oleh si pembuat ya. Jadi mau buat yang sangat detail juga bisa, nanti sampai kelihatan metodenya sama nanti hasil dari invocation-nya itu apa, itu juga bisa ya. Atau juga untuk menggambarkan yang lebih general itu juga bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pseudocode. Pseudocode is used as the low level of abstraction. Ya, digunakan sebenarnya masih abstrak ya, tapi dia low level, sudah low level gitu ya. Sudah lebih detail ya ke implementasi. It permit a designer to think about the detailed sequencing of a solution. Dia bisa membuat atau mengizinkan si desainer atau si programmer untuk memikirkan detail solusinya gitu ya, while still remaining distant from the detailed form of the solution. Walaupun dia masih jauh ya, masih jauh dari real solusinya seperti apa gitu ya. In order to do this effectively, it is necessary to ensure that pseudocode does not become too much like the programming language. Supaya ini bisa tujuan ini bisa tercapai ya. Jadi sebisa mungkin pseudocode itu implementation free atau bebas dari suatu programming language tertentu. Jadi jangan terlalu mirip dengan suatu programming language. Karena satu orang yang melihat pseudocode misalkan terlalu mirip dengan programming language itu bisa jadi tidak paham gitu ya. Misalkan programming language tersebut memang tidak dia kuasai. Jadi sebisa mungkin itu sejauh mungkin ya dari implementasi programming language atau sintak-sintak yang ada dalam programming language. Nah, ini adalah bentuk dari pseudocode yang bisa digunakan di berbagai macam keperluan ya. Kalau di sini pseudocode untuk mendeskripsikan algoritma ya. Di sini sangat implementation free, mau pakai bahasa apapun mungkin bisa diterapkan karena memang di sini memang bahasanya masih sangat bebas atau tidak ada sintak-sintak di bahasa pemrograman yang dipakai di sini gitu ya. Jadi ada repeat, ada until, dan seterusnya. Kemudian, nah ini the use of pseudocode to describe the structure of a program unit. Di sini sudah ada beberapa di antaranya bahasa-bahasa pemrograman yang biasa kita pakai di bahasa apapun gitu ya. Contoh misalkan yang pertama ada initialize line buffer itu kan diketahui dulu sekarang line buffernya gitu ya. Atau mau dibuat dulu izin ke line buffernya. Kemudian read, baca, ya, first character from keyboard. Terus kemudian ada while. While selama ya, not the end of the line, do. Jadi di sini adalah yang termasuk ke dalam do ya. Di sini yang termasuk ke dalam do while. Ya. Jadi di dalam do selama apa? Not the end of the line. Selama masih tidak ada di akhir dari baris, terdeteksi di akhir dari baris, ya jalankan ini. Jalankan apa? If character is terminator of a word, then ini gitu ya. Else ini ada di tengah-tengahnya ada skipnya. Kalau ketemu any trailing word separator, langsung ke proses yang selanjutnya gitu ya. Di sini adalah and if gitu ya. Di sini adalah and if, berarti n-nya yang if yang ini gitu ya. Nah,
di sini ada and while. Kalau tidak ada dalam if ini berarti read next karakter, gitu ya. Berarti yang dijalankan read next karakter. Kalau tidak, not the end of line, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan pseudocode, gitu ya, dalam mendeskripsikan desain program yang kita ingin jelaskan, gitu ya. Nah, sebagai review di pertemuan kali ini kita tadi sudah mempelajari ya atau mendeskripsikan diagram representasi desain dengan bentuk white box. Ada structure chart, ada class and object diagram, ada sequence diagram, dan ada pseudocode. Barangkali penjelasan saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.